Ya, bisa dimulai? Oke, siap-siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita berkumpul bersama-sama, alhamdulillah semuanya bisa ikut dalam Zoom meeting ini. Hari ini kita akan membahas isu yang diangkat dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, yakni mengenai Smart City. Isu ini muncul karena saya kasih gambaran awal. Isu ini muncul karena adanya aplikasi yang sama antara daerah dan pusat, dan nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh paparan oleh Mbak Pristia. Silahkan Mbak Pristia. Di sini saya ingin mengangkat isu tentang Smart City pada Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Kabupaten Bondowoso. Isu yang diangkat adalah mendukung terciptanya Smart City, di mana mengupayakan integrasi antara teknologi informasi dan komunikasi beserta teknologi internet, dengan cara diciptakannya aplikasi untuk mempermudah pengelolaan dan pelayanan serta efisiensi biaya. Bondowoso menggagas untuk menuju Bondowoso Smart City dengan konsep Smart City yang akan dilakukan khusus untuk membangun Smart Governance dan Smart Society, di mana dalam Smart Governance akan mengintegrasikan proses penganggaran, perencanaan, hingga proses reporting dan pengawasan by system. Untuk mendukung gagasan tersebut, pemerintah Kabupaten Bondowoso mulai menciptakan berbagai aplikasi-aplikasi daerah untuk mendukung terwujudnya Bondowoso Smart City. Namun, pada praktiknya, dalam Smart City yang harusnya menimbulkan efisiensi, malah sebaliknya menimbulkan kemubaziran atau pemborosan dalam bekerja. Dikarenakan aplikasi yang diluncurkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah seringkali memiliki fungsi yang sama, sehingga sebagai aparatur sipil negara yang diharuskan menjalankan tugas baik dengan menggunakan aplikasi pusat sekaligus aplikasi yang dibuat oleh daerah mengalami dilema karena harus bekerja dua kali untuk pekerjaan yang sama. Dalam unit Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bondowoso juga terdapat isu serupa. Contohnya pada Sistem Informasi Luas Tambah Tanam atau LTT yang dibuat pemerintah pusat, yakni oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia, dengan tujuan untuk memantau upaya peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian pangan guna mewujudkan swasembada pangan. Sistem aplikasi yang diluncurkan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia adalah Konstratani, sedangkan pemerintah daerah juga meluncurkan sistem serupa dan tujuan yang sama dengan aplikasi yang berbeda, yakni Sitampan FD. Kedua aplikasi tersebut memiliki kesamaan, yakni untuk pelaporan dan target LTT. Dari contoh tersebut dapat digambarkan pemborosan waktu dalam bekerja dikarenakan operator harus dua kali bekerja menginput data yang sama dalam aplikasi yang berbeda. Sedangkan jika mengingat terciptanya Smart City, salah satu tujuannya ialah untuk meningkatkan efisiensi. Harusnya, jika sistem terintegritas, tidak perlu melakukan input hingga berkali-kali untuk database yang sama. Karena munculnya teknologi adalah untuk mempermudah, bukan sebaliknya. Demikian isu yang akan diangkat. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih untuk Mbak Pristia. Dari isu ini kita bisa mengambil sebuah pertentangan ya antara Konstratani dan juga Sitampan RD, walaupun tujuannya sama, namun ngapain ada dua aplikasi. Ini bisa kita diskusikan hal ini dan bisa dimulai. Monggo yang mau untuk mengomentari masalah ini. Ya, saya ingin berkomentar ya. Oh ya, oke, silakan Mbak Regita. Nah, kalau dilihat dari fungsi kota pintar atau smart city itu kan sebagai upaya inovatif yang dilakukan ekosistem kota dalam mengadaptasi
untuk mengatasi berbagai persoalan dan meningkatkan kualitas hidup manusia dan komunitas. Program atau Kostra Tani ini menurut saya sudah masuk ke dalam kriteria, yaitu dengan membangun satu data pertanian dalam satu sistem big data, serta penguatan penyuluhan pertanian dan Balai Penyuluhan Pertanian atau BPP di kecamatan. Nah, di mana nantinya sistem data dipersiapkan untuk dapat memonitor kegiatan pembangunan pertanian secara real time dengan basis data yang handal dan akurat. Nah, seperti itu menurut saya. Ya, jadi komentar Mbak Regita ini masuk dalam kategori yang pro ya, pro dengan adanya dua sistem ini berarti ya. Ya, Ya benar. ya. Untuk selanjutnya bisa dikomentari kembali. Mas, izin untuk berkomentar. Ya, silakan Mbak Pris ya. Kalau menurut saya, tergagasnya Bondowoso Smart City pada dasarnya kan merupakan upaya Kabupaten Bondowoso untuk dapat mengikuti perkembangan dan perubahan di era industri 4.0, di mana hakikatnya terciptanya kolaborasi antara teknologi cyber dan teknologi otomatisasi yang nantinya akan berdampak baik khususnya pada para petani. Itu menurut saya, Mas. Ya, terima kasih Mbak Pristia. Nah, jadi dua masukan dari diskusi kita hari ini masuk pro semua ya untuk adanya dua aplikasi di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ini. Mungkin bisa dilanjut kembali, bisa dikomentari dari yang lain. Baik Mas, saya mau komentar juga. Ya, terima kasih. Silakan Mas Deta. Ini kalau menurut pandangan saya ya, setelah munculnya aplikasi Sitapan RD ini yang dikembangkan sendiri oleh pemerintah Kabupaten Bondowoso, nah ternyata pemerintah pusat ini khususnya Kementerian Pertanian juga meluncurkan aplikasi Kostra Tani ya, yang memiliki fungsi yang hampir sama. Nah, hal yang ditekankan di sini yaitu adanya dualisme. Ini menunjukkan bahwa kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menerapkan sistem smart city ini hingga muncul masalah seperti ini. Gitu, Mas. Ya, terima kasih Mas Deta. Ini masukan yang bagus ya, karena memang dari Mas Deta ini dari inspektorat ya, jadi dari luar Dinas Pertanian, mengomentari dari sisi pandang Mas Deta, dan kemudian bisa kita lanjut, kita udah ada 3 komentar ini masukan yang cukup baik. Saya ingin berkomentar, Mas. Ya, silakan Mbak Istifadah. Ya, saya sebagai penyuluh pertanian dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bondowoso berpendapat bahwa mengingat bahwasannya dua aplikasi tersebut memiliki fungsi yang sama dalam pencatatan luas tambah lahan atau LTT, maka harusnya pemerintah mengkomunikasikan dengan pemerintah daerah, mengkomunikasikan dengan pemerintah pusat. Bagaimana diberlakukannya menjadi satu kesatuan sistem yang kompleks dan berkesinambungan agar pelaporan dari pemerintah daerah sama pemerintah pusat dapat dipertanggungjawabkan. Ya, terima kasih masukan yang sangat baik ya dari internal Dinas Pertanian sendiri ini yang sebelumnya cukup pro dan sekarang Mbak Istifadah ini mengomentari dari pandangan yang berbeda. Ya, selanjutnya izinkan saya untuk berkomentar ya dari sisi saya. Melihat inovasi yang dibuat oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, awalnya saya mendukung. Karena dengan adanya banyak pilihan aplikasi seperti Sitapan RD, namun karena kemunculan aplikasi dari pusat, yakni Kostra Tani, saya teringat dengan kasus yang ada di BKPSDM sendiri. Saya sedikit cerita, di BKPSDM ada aplikasi namanya Sistem Informasi Kepegawaian atau SIMPEK, yang mungkin teman-teman juga sudah memakai ya, yang dikembangkan oleh BKPSDM, dan tahun depan akan diluncurkan SIMPEKNAS. Nah, Sistem Informasi Kepegawaian Nasional yang diawali dengan mengisi MySAPK. Teman-teman sudah mengisi MySAPK pastinya kan ya. Yang dikembangkan oleh BKN.
akhirnya kami dari BKP SDM pun berkoordinasi bagaimana cara agar Simpek lokal nih, yakni milik BKP SDM, tetap bisa digunakan. Daripada kedepannya harus susah-susah ya untuk melakukan migrasi data dari aplikasi Simpek ke aplikasi Simpeknas, kemudian BKM pun mengeluarkan beberapa syarat pada kami, yakni BKP SDM, agar aplikasi lokal tetap bisa digunakan dengan menambahkan fitur-fitur yang sebelumnya tidak ada, atau fiturnya disamakan kalau bisa dengan Simpeknas, agar bisa sinkron datanya nanti. Walaupun belum ada jawaban pasti, namun sudah ada titik terang, yakni jawaban dari BKN tersebut. Jadi seperti itu ya gambarannya. Jadi mirip-mirip dengan yang ada di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Oke, terima kasih waktunya. Mungkin ada komentar lain lagi. Baik Mas, saya juga mau menyampaikan pendapat lagi nih. Ya silakan Mas Deta. Untuk sekarang saya melihatnya itu dari sisi efisiensi anggaran juga ya. Jadi kalau memang dari pusat akan melaunching aplikasi, pastinya jauh-jauh hari kan sudah melakukan sosialisasi. Karena pengembangan sistem secara internal juga membutuhkan biayanya kan tidak sedikit ya. Jadi dengan adanya dua aplikasi ini, pada akhirnya itu pasti akan mengorbankan salah satu dari aplikasi tersebut. Dan sudah bisa ditebak jika kita sebagai ASN harus mengikuti kebijakan yang dibuat oleh pusat. Nah itu Mas yang jadi masalah juga. Baik, Mas. Oh, ya cukup menarik ya, dilihat dari sisi biaya pasti, karena setiap pengembangan aplikasi biayanya pasti tidak sedikit, dan perlunya koordinasi di sini. Ada masukan lagi mungkin dari teman-teman Dinas Pertanian? Saya juga mau sedikit berstatement menambahkan. Ya, silakan Mbak Kristia. Gini Mas, aplikasi Sitaman RD dari Dinas Pertanian ini muncul sebelum aplikasi Konstratani yang diluncurkan oleh pemerintah pusat. Di sini saya beranggapan bahwa dengan adanya dua aplikasi ini nantinya bisa berkolaborasi walaupun awalnya sulit karena harus mengentri dua aplikasi sekaligus. Namun kedepannya saya yakin aplikasi ini akan saling melengkapi dan berujung menjadi penyatuan aplikasi. Karena kembali pada tujuannya, Smart City dan Smart Governance, yakni dengan adanya perkembangan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, dapat mengefisiensi waktu semaksimal mungkin dalam kinerja pegawai, khususnya pembuatan laporan terkait target luas tambah tanam atau LTT. Seperti itu, Mas. Ya, terima kasih masukannya. Ya, cukup mencerahkan ya dari Mbak Pristia ini. Jadi nanti akan adanya kolaborasi ya dari dua aplikasi. Mungkin ada masukan lagi yang lain? Saya Mas izin berkomentar, menambahkan tanggapan dari saya ya. Nah, sebelum aplikasi Kostratani ini dari pusat ini muncul kan pastinya pihak-pihak dari terkait dari bidang perencanaan kabupaten beserta Dinas Pertanian telah memikirkan dan merancang sedemikian rupa untuk mencapai tujuan yang akan dicapai pada bidang pertanian di wilayahnya. Nah, harapannya saya kan pasti itu ada sesuatu untuk kedepannya untuk Kabupaten Bondowoso yang lebih maju pada bidang pertaniannya, seperti itu Mas. Oh, pastinya sudah dikomunikasikan gitu ya maksudnya ya mungkin. Iya. Iya. Ya, terima kasih Mbak Regita, dan saya juga ingin menambahkan lagi ya. Ini mungkin terakhir dari saya ya. Pandangan saya terhadap kasus atau isu ini sama dengan di awal, yakni diperjelas kembali aplikasi mana yang akan dipakai dan tidak dipakai oleh Dinas Pertanian. Namun untuk menentukan hal tersebut diperlukan kajian pula yang lebih mendalam pada internal Dinas Pertanian sendiri. Dan kedepannya semoga bisa dikoordinasikan dengan instansi pusat, jadi tidak ada miskomunikasi seperti yang sekarang terjadi. Mungkin ada lagi tambahan? Saya mungkin Mas, saya terakhir. Oh ya. Monggo Mbak Istifadah. Saya ingin berkomentar. Saya cukup dengan Mbak Regita sama Mas Munir bahwa
memang dibutuhkan satu suara dalam kasus dualisme aplikasi ini, agar nantinya tidak ada dikorbankan atau tidak ada pegawai tidak menginput dua dan saya berharap kedepannya agar dua aplikasi ini bersinergi untuk lebih baik ke depannya dan bisa digabung menjadi satu aplikasi namun mempunyai dua opsi, yakni pelaporan untuk ke daerah dan juga ke pusat. Ya, terima kasih Mbak Istifadah. Masukan dari teman-teman cukup baik ya, meskipun ada yang pro dan kontra, namun tujuannya sepertinya sama ya. Aplikasi ini tetap bisa jalan dan bisa digunakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, dan juga bisa bermanfaat bagi para petani khususnya ya. Oke, dari penyampaian Mbak Istifadah, saya dapat tarik kesimpulan bahwa di sini kita sudah mulai paham ya dengan isu ini, di mana tata letak awalnya dan ada dikurangnya koordinasi antar pusat dan daerah. Dan kita semua berharap ke depannya yang sudah terjadi ini dapat berkolaborasi tanpa mengorbankan apapun, yang di daerah maupun di pusat tetap bisa jalan bareng-bareng. Oke, apakah ada tambahan lagi dari komentar-komentar di atas? Sudah cukup. Intinya cukup, Mas. Oh, sudah cukup ya, intinya yang seperti yang saya tekankan tadi, kita pengen istilahnya jalan bareng-bareng ya, atau jika digabungkan fungsinya tetap sama gitu ya berarti ya untuk aplikasi ini ya. Benar, Mas. Ya. Oke, terima Ya. kasih. Karena kita semua di sini merasa sudah sependapat, maka bisa kita akhiri pembahasan isu tentang Smart City di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Mudah-mudahan hasil dari diskusi ini bisa membuka wawasan kita tentang masalah birokrasi hingga bagaimana cara koordinasi yang baik antar lembaga di daerah maupun di pusat. Ya, terima kasih atas partisipasinya buat teman-teman. Mudah-mudahan diskusi hari ini bisa bermanfaat bagi kita ke depannya. Oke. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.